Juga saya berbagi teman-teman, bagi Anda, wali, guru, apa yang luput dari kita? Mungkin kita belajar agama setelah umur kita sekian tahun gitu kan. Jangan lagi ini teman-teman diwarisi itu kepada anak-anak. Karena saya temukan ada sebagian orang tua. Mereka karena mengenal Al-Quran di umur 30 tahun, 35 tahun atau 25 tahun. Mereka menganggap, oh berarti kalau gitu anak saya juga nggak masalah. Maka anaknya tidak perlu kenal Al-Quran, tidak perlu kenal hadis-hadis Nabi SAW di masa dini. Sibuk diikutkan seperti umumnya orang-orang, anaknya cuma hafal pemain bola ini, pemain bola itu, artis ini, artis itu, tokoh-tokoh kartun yang tidak jelas gitu kan. Ya Spiderman, ya Batman, ya segala macam yang tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada. Kemudian dibiarkan. Karena dia berpikir dia ingin mewariskan seperti apa yang dia rasakan. Ada yang lebih parah daripada itu. Kadang-kadang ada yang dulu pacaran, naudzubillah sebelum menikah, kemudian hamil di luar nikah pun terus mereka menikah. Lalu dia berpikir, nggak masalah anak saya juga seperti itu. Maka dia terus motivasinya dalam kemaksiatan. Ini keliru teman-teman sekalian. Harusnya kita sekarang menutupi kesalahan-kesalahan kita justru dengan meraih pahala dari anak-anak kita itu. Bagaimana kita cetak mereka, kader mereka menjadi ya, generasi umat yang rabbani, yang betul-betul mengenal Tuhannya. Dan akhirnya kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan atau celah-celah kesalahan kita di masa lalu melalui anak-anak ini. Kalau perlu umur 6 tahun, 10 tahun mereka sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan ingat teman-teman, jangan pernah menjadikan tolok ukur kemampuan anak-anak dengan tolok ukur kemampuan kita. Maksud saya begini, pernah ada satu lembaga sunnah juga datang kepada saya lalu mengatakan, Ustadz, kami mau minta saran. Kami rencana SD yang kami buka ini per tahunnya akan ada hafalan wajib bagi siswa dan siswi 5 juz. Maka dalam 6 tahun tamat SD mereka sudah hafal 30 juz. Artinya targetnya umur 12 tahun hafal 30 juz. Terus saya bilang, bagus sekali. Masya Allah, sebuah prestasi yang bagus. Kemudian dia mengatakan, tapi kira-kira Ustaz, apakah siswa-siswa kami mampu? Saya langsung subhanallah timpali masalah, saya mengatakan, itulah permasalahan kita teman-teman sekalian. Ikhwah sekalian, permasalahan kita itu. Kita selalu menjadikan tolak ukur kemampuan anak-anak dengan kemampuan kita. Cobakan saja kepada mereka. Dan dalam 1 tahun 5 juz bukan hal yang berat. Dan anak-anak itu potensinya besar sekali. Kalau kita tidak alihkan kepada hafalan Quran, hafalan hadis, ilmu-ilmu agama, maka mereka akan lari kepada yang lainnya. Mereka beda dengan kita. Kita masih mengenal kata capek. Anak-anak kadang-kadang tidak mengenal kata capek selama mereka senang dengan itu. Kenapa kita nggak maksimalkan? Kalau perlu dalam 1 tahun mereka sudah bisa hafal 30 juz. Cari metodenya, diskusi sama orang-orang ahlinya. Harusnya seperti itu. Baik teman-teman, mari kita renungi bersama-sama indahnya menuntut ilmu ini dengan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan. Dan ini juga poin penting teman-teman sekalian. Kalau Anda ingin mengerjakan sebuah perbuatan kebaikan, apapun sifatnya, perintah dalam agama, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau haji umrah, mau bakti sama orang tua, mau silaturahim keluarga, mau zikir, mau berdoa, mau baca Quran, apa saja. Maka saran kami sebelum melakukan semua itu, baca janji Allah di ibadah itu. Yang biasa bahasa ceramahnya fadilah. Karena fadilah atau janji Allah di situ pasti semua isinya motivasi. Akan dapat ini, akan dapat itu. Maka dengan kita faham akan dapat apa dengan mengerjakan ibadah itu, kita akan lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Ya. Begitu juga kalau ada seseorang, naudzubillah, yang terbiasa dengan satu kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran agama, maka bagaimana caranya untuk meninggalkannya? Sederhana, baca ancaman Allah di situ. Misalnya riba. Sekarang Google bisa kita ketik setiap saat, tinggal ancaman riba. Akan keluar banyak artikel. Di YouTube akan keluar banyak ceramah para asatidzah kita yang mengingatkan masalah itu. Coba, nanti wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Kita akan, oh ternyata saya dihukum begini. Kita akan tinggalkan dosa itu. Maka ini kurang lebih 2 sayap yang harusnya kita punya. Baca keutamaan amal yang kita ingin kerjakan, baca juga ancaman kalau kita melakukan perbuatan dosa gitu ya.